yang sangat saya hormati, untuk kelancaran acara pada pagi sampai sore ini, alangkah baiknya dan penuh barokahnya, mari kita awali dengan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan acara ini benar-benar bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammimil khair, amma ba'd. Ashabal muhtaramin, para masyayikh, para alim, para ulama, para kiai, wa akhasu bi dzikri, di sini lengkap hadir ketua-ketua MUI. Kalau saya ini Mas Yudin, jajaran sekretaris. Hadir di sini panjenenganipun Romo Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mashan Musa MSI. Beliau ini selain menjadi wakil ketua Basnas, juga wakil Rois Syuriah PWNU Jawa Timur dan jajaran ketua MUI Jawa Timur. Jadi poligami jabatan dan poligami pada hakikatannya. Banyak jabatan yang beliau tadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dapat selalu mendampingi dan membimbing kita semuanya. Hadir pula panjenenganipun Romo Dr. Kiai Haji Muhammad Syuja MAG. Beliau ini di samping menjadi ketua badan pengelola pelaksana Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, juga menjadi salah satu ketua MUI Jawa Timur dan juga salah satu ketua Dewan Masjid Indonesia. Poligami juga. Tapi hakikatnya masih sendiri sekarang ini. Masya Allah. Mudah-mudahan beliau juga senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, dan juga segera mendapatkan pendamping. Amin Allahumma amin. Insyaallah. Hadir juga di sini Dr. Kiai Haji Fathur Rozi, bukan Fathur Rozi, Fathur. Ya Fathur Rozi. Wong Madura biasa. Ketua Badan Pelaksana Industri Halal BPIH, Badan Pengembangan Industri Halal MUI Jawa Timur, juga merangkap beliau ini salah satu ketua, wakil ketua PWNU Jawa Timur dan juga dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jember. Nah, beliau ini poligami jabatan dan juga sesungguhnya. Ini tanyakan beliau kalau nggak percaya, pendampingnya itu nggak main-main, ada 4. Dan Masya Allah luar biasa, semuanya syukur karena memang disyukurkan. Dan juga tentunya di sini hadir para masyayikh, para kiai, hadirin hadirat yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadir juga dari Sekretaris Dinas Kesehatan. Beliau hadir di sini, matur suwun Bapak. Juga Ketua DPW Juleha Jawa Timur. Pertama, setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan baca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ingin menyampaikan satu, percepatan industri halal Jawa Timur ini ya adalah salah satu program dari Ibu Gubernur, salah satu program unggulan dari Ibu Gubernur Jawa Timur.
Kemarin ketika buka bersama, ketika halal bihalal, Ibu Gubernur menyampaikan bahwa Jawa Timur itu harus menjadi provinsi percontohan pilot project untuk percepatan industri halal, tidak hanya di Jawa Timur, tidak hanya di Indonesia, tapi beliau berambisi untuk menjadi kawasan terdepan dalam konteks halal ini di kawasan Asia bahkan internasional. Maka penting bagi kita ya, untuk mengkoordinasikan, kemudian merapikan bagaimana misi gubernur ini bisa cepat realisasi. Sekarang di Kementerian Agama, Bang, ya, itu ada lembaga namanya BPJPH, BPJPH, ya. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di Kementerian Agama, yang tugasnya itu memang mensertifikasi ya produk-produk halal. Ambisinya dalam tahun ini itu ada 10 juta ya. Ada 10 juta produk yang disertifikasi halal dengan melalui 2 skema. Skema pertama itu skema self declare namanya ya. Yang kedua skemanya dengan reguler. Self declare itu bagaimana produk-produk itu ya didampingi oleh pendamping halal, kemudian dinyatakan bahwa produk ini halal, kemudian diterbitkanlah sertifikat setelah difatwakan oleh MUI. Ini self declare. Tapi apa? Cuma bahan-bahannya sederhana. Contohnya gedok, kayak begitu-begitu itu, tidak rumit lah bahannya. Artinya sudah nyata-nyata bahwa produk itu bahan-bahannya sudah secara zatiyah bisa dilihat itu halal. Tapi yang skema reguler ini harus melalui proses audit halal yang dilakukan oleh LPH namanya, oleh lembaga pemeriksa halal ya, namanya LPH. LPH yang levelnya nasional itu ada 3 masih, ada 3 ya. Pertama kali itu adalah LPPOM MUI, kemudian ada 2 lagi yaitu Skovindo sama Surveyor Indonesia. Tapi ini masih belum berpengalaman, yang paling berpengalaman ya MUI ya LPPOM. Juga produk ini harus difatwakan. Kalau LPH baru sekarang kurang lebih jumlahnya 55 atau 57 kurang lebih ya LPH di perguruan tinggi. Tapi juga masih dalam proses penataan. Tapi yang sangat berpengalaman adalah Lembaga Pengawas Makanan dan Obat-obatan MUI atau LPPOM MUI. Ini auditornya sudah terlatih, kemudian komisi fatwanya sudah siap. Maka dari itu mengapa proses percepatan industri halal Jawa Timur itu ada hambatan-hambatan? Karena pertama persoalannya ketika bahan baku itu terdiri dari daging, ini susah kita untuk mensertifikasi. Sopo sing beleh, caranya nyembelihnya yo opo, kalau itu mekanik, penyembelihannya secara mekanik ya, secara mesin itu seperti apa pengawasannya? Ini agak rumit. Makanya Kiai Suja, Kiai Ali Hasan, kalau bisa memang bagaimana MUI ini bisa mengkoordinasikannya Suleha ini menjadi sebuah organ semacam LPPOM atau MUI, sehingga memang menjadi struktur yang inherent dari MUI. Maka di sini kemudian kalau Munas MUI mungkin bisa diusulkan. Saya tadi berbisik-bisik sama Pak Kiai Rozi, Fatur Rozi itu sudah katanya Julai nggak mau. Kalau Julai nggak mau ya MUI buat organ sendiri, kan gitu. Buat organ sendiri tidak masalah. Artinya juru-juru sembelih profesional seperti ini apabila tidak terkoordinasi melalui wadah yang kuat, yang strukturnya sampai bawah dan dipercaya oleh umat, ini akan susah juga. Maka dari itu dalam kesempatan ini ya, mungkin melalui Profesor Haji Ali Mas'an Musa, Dr. Haji Muhammad Suja, di Dewan Pimpinan MUI perlu dibahas secara serius terkait bagaimana juru sembelih halal ini bisa terkoordinasi agar profesionalitas mereka sebagai juru sembelih halal ini bisa terdistribusi ke RPH, rumah potong hewan, rumah potong unggas, rumah potong apa lagi? RPU ya, unggas ya, rumah potong ayam RPA,
yang bersebaran di Jawa Timur. Karena kalau kita lihat ini beberapa kejadian akhirnya kita miris ya. Orang yang belah itu tidak tiga uratnya tidak putus sekaligus, sehingga ketika ayam itu masih hidup, masih kejat-kejat, itu dilempar ke mana, ke tungku air yang panas itu, sehingga menjadi bangkai ya, karena urat tiga itu tidak putus, urat saluran napas, saluran makan, sama urat utama itu ya tidak putus. Ini sering kita temukan, apalagi kemudian hewan-hewan yang besar begitu seperti sapi dan yang lainnya. Maka ini penting sekali bagi kita semuanya agar Majelis Ulama Indonesia untuk menyelenggarakan hal-hal semacam ini dan mengkoordinasikan dengan secara profesional. Mungkin ini sebutan yang bisa disampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Aku qouli hadza wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa sambutannya disampaikan oleh Dr. Kiai Hasan Ubaidillah dari Ketua MUI Provinsi Jawa Timur. Saya aturkan terima kasih. Saya sampaikan hati-hati Pak Yai langsung geser ke bandara. Terima kasih Yai. Para hadirin, para peserta yang sangat saya hormati, melanjutkan sambutan yang kedua. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Direktur Masjid Al-Akbar Surabaya kepada yang terhormat Dr. Kiai Muhammad Suja MAG, kepada beliau waktu dan tempat sebelumnya kaulah haturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Maka itu para ulama, para kiai, punyanya ada ya? Oh ada? Iya ada. Yang kami hormati Gubernur Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili Dinas Peternakan Jawa Timur, yang kami hormati Ketua Umum MUI Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili Dr. Kiai Muhammad Hasan Ubaidillah MSc MHI yang baru saja memberikan sambutan. Biasanya sambutan yang pertama itu sohibul makan, sohibul bed ya. Tapi karena beliau segera ada acara di bandara, karena Pak Kiai Ketua Umum MUI Jawa Timur akan segera berangkat menunaikan ibadah haji sebagai rombongan Amirul Haji. Kita doakan mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar, sukses dan barokah serta mabrur. Yang kami hormati Ketua Basnas Provinsi Jawa Timur yang hadir, Wakil Ketua beliau Bapak Profesor Dr. Kiai Ali Maslam Musa MSI. Memang beliau ini poligami dalam jabatan,
Tadi sudah disebut ya. Tapi juga poligami dalam hal yang lain. Cuma jadi apa? Tidak diprovokasikan ke yang lain, tidak ditularkan ke yang lain. Juga Bapak Kiai Fatur Rozi, Dr. Kiai Haji Fatur Rozi, Ketua Badan Pengembangan Industri Halal MUI Jawa Timur. Beliau juga tadi disebut juga poligami. Biasanya yang senang disebut poligami itu bapak-bapak ini. Kalau ibu kayaknya kurang cocok ya. Yang kami hormati dari Juleka, bukan Zulaikha ya, Juleka, ini keliru nanti. Ya, ya. Segenap panitia penyelenggara, ini ada Ustadz Zainuddin dan teman-teman yang lain yang bergabung dalam panitia. Bapak-bapak hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita atas izin Allah bisa bersama-sama hadir di masjid yang dibanggakan, yakni Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, dan alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sehat terus. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, tentu saya sebagai sahibul makan hanya memberikan sambutan, ucapan selamat datang saya kira ya. Dan nanti masih banyak yang akan memberikan sambutan pada kesempatan yang berbahagia ini. Atas nama teman-teman dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya mengaturkan marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang kepada bapak-bapak dan ibu peserta pelatihan Juleka ini. Tentu kami berharap acara ini bisa berjalan dengan lancar, sukses dan barokah. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kekhilafan. Wa'afikum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih hal haturkan kepada yang terhormat YC Dr. Muhammad Syuja M.Agil selaku Direktur Masjid Al-Akbar Surabaya. Para hadirin peserta yang sangat saya hormati, melanjutkan sambutan yang ketiga, sambutan dari Basnas Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Profesor Dr. Kiai Ali Asman Musa. Kepada beliau, waktalipun sepenuhnya kawula haturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Yang kita hormati Bapak dari Dinas Peternakan, Bapak Wakil Bapak Dr. Fatur Rozi dari Badan Percepatan Industri Halal di Suja. Yang pertama, bolehlah kita monggo berdoa semua saja yang hadir sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Dan saya baru dapat buku Pak Dr. Rozi
teman saya dari George Washington University, Profesor Sweden ahli kesehatan, Bapak Ibu. Bukunya berjudulnya The Fundamental of Health, yang mengkritik kebijakan Presiden saat dunia dianggap kontroversial. Karena corona itu menurut beliau selama 2 tahun kemarin itu prinsipnya tidak boleh direspon dengan fisik. Orang sakit dan sehat itu faktor hati 70%, faktor fisik hanya 30%. Ibu ini memberikan catatan dan kritis terhadap corona 2 tahun kemarin yang respon pemimpin saat dunia menurut beliau kurang proporsional. Kayak masker pakai lapor, walaupun masker double saya arti ini panik itu corona pasti masuk. Susu yang tidak boleh panik. Dan Al-Quran saya membaca Bapak Ibu, kata hati itu 473 kali, sedangkan fisik hanya 7 kali. Itulah yang di dasar saya, mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya sehat walafiat. Amin Allahumma. Soal poligami dan tidak itu urusan masing-masing. Bisa lihat ini istrinya sudah satu semuanya. Cuma kadang-kadang memang ada yang satu A, satu B itu. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, hari ini yang hadir dalam rangka yang sudah tentang satu menyangkut ayat dan juga teknik penyembelihan, dan kami dari Basnas sebenarnya hanya ikut bantu ukur api aja. Jadi tidak nyambut sebenarnya tidak apa-apa. Sepertinya lupa pidato mau. Tapi menurut saya karena ini bicara ilmu, jadi pelatihan juru sebelah ini yang saya katakan dulu baru tahu bahwa Juleha itu nama lain daripada Juleha. Jadi penyembelihan itu yang penting karena ada hubungan dengan ilmu dan teknik modern upskilling. Dan inilah yang ingin saya tekankan, Mas Nas, karena juga punya kepentingan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan Bapak Ibu. Kita khawatir selama ini ilmu itu dianggap tidak penting, kemudian tidak penting. Jadi Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma. Itu penafsirannya orang yang beriman aman itu jelas derajatnya lebih tinggi dibanding tidak beriman. Tapi utul ilma itu penafsirannya bahwa ilmu lebih tinggi daripada iman. Ini yang menurut saya harus saya tekankan. Semua kitab tafsir saya baca bahwa utul ilma dan kata darajat ini hubungannya dengan ilmu. Termasuk hari ini ilmu tentang nyembelih. Jadi ilmu itu derajatnya lebih tinggi daripada iman. Mungkin kita kaget, kok bisa? Ada orang bisa beriman karena ilmu. Itulah makanya Al-Quran datang pertama kali bukan sholat, zakat, puasa, haji, apalagi kajiannya sekali. Ada orang kaya kemarin dari Nganjuk, Pak Fatur Rozi, saya kemarin di Taiwannya kaya, jadi bilang peternakan ya. Ia bulan umroh. Kali yang kemarin umroh, mampir Turki, mampir Mesir. Ini yang akan datang setelah haji saya mampir Amerika. Ini yang penting Amerikanya kok. Boleh aja, tetanggannya melarat dibiarkan saja. Dia akan masuk neraka paling dulu menurut saya. Karena Bapak Ibu hubungannya dengan luar hak. Ini kan fasoli di robikawan kan dibeli. Itu satu-satuan. Wawunya wawaton. Jadi itu kan inna atau inakal. Al-Kausar itu telaga di surga, betul, tapi Nabi dengan tegas mengatakan al-khair al-mufrid fil kasbar. Al-Kausar adalah kenikmatan yang akan banyak, maka Nabi harus bersyukur, fasolli, Nabi juga wankar. Wawunya wawu, tidak boleh dipisah, satu-satuan. Tidak boleh dipisah. Dan hablum dan nas, konteks nyembelih ini sangat penting karena ada orang tiap hari puasa
benbengi sebagai tahajud, Bapak Ibu, saudara sekalian. Tapi dia tidak pernah tergetar hatinya membantu orang lain. Dilaporkan kanjeng Nabi kan dijamin orang itu haram masuk surga. Jadi kalau ada orang tiap 2 bulan umroh tapi tobatnya melarang di jalan, saya khawatir itu orang masuk neraka paling awal. Hari ini Bapak Ibu orang tidak paham tentang ajaran Islam yang sebenarnya kan rahmatan lil. Rahmatan lil berarti kesalahan sosial. Kesalahan pribadi penting menuju kesalahan sosial. Nabi sholat, enek wong wedok gendong bayi, Nabi sholatnya di bersempat. Jadi hablum Allah bisa dikalahkan dan menggunakan. Betul? Poso ada iso poso bayar fit. Haji kewajiban tidak dilakukan, bayar enggak? Untuk fakir miskin, termasuk wanita dimulai. Berapa pentingnya kita berusaha penyembelihan. Jadi orang 2 bulan umroh bangga. Itu kalau tetangganya melarat, terutama rondo-rondo garing ya. Rondo macam itu, rondo garing, rondo terus rondo royal, tapi digoreng rondo royal. Inilah hari ini kelemahan yang mulai umat Islam sama ilmu. Makanya Quran turun pertama kali ikra, ilmu. Ilmu jauh lebih tinggi derajatnya pada orang daripada umat. Ini makanya Basnas ikut membantu bagaimana ilmu tentang Zulekha ini. Zulekha itu Zulekha. Tidak ada sini yang ini. Mudah-mudahan dijelaskan betul-betul dalam halal. Amin Allahumma amin. Walaupun saya sedih hari ini sudah lebih banyak orang yang ngerti agama, tidak pernah dibodoh. Al-halalu bayyinun wal haramu. Karena betul dikarokan diwajah al-halalu bayyinun wal haramu yubayyinun. Jadi saya baru dapat kiriman data bahwa itu ada hubungan dengan ilmu termasuk penyembelihan. Duta Besar Saudi itu tempat saya Pak Haji. Di Iran Bapak Ibu setelah diteliti 47% sekarang menyatakan aku sekarang tidak beragama. Iran. Kedua Libanon 43%. Tidak mutadayin. Di Saudi 5% menyatakan aku ateis kafir, yang 9% aku juga tidak rojudan mutadayin. Ternyata apa? Ternyata karena di sana Islam itu tidak rahmatan lil alamin, marahatan lil alamin. Jadi ketika Islam itu dipaksakan harus keras begini, juga mengambil waktu loh Pak. Dan ini panjang itu lebih datin dolalah dulu datin dinar itu. Ternyata orang benar begitu ya. Percuma saya beragama. Hak saya kan tidak boleh dipaksa Pak. La ikroha beragama itu tidak dipaksa, kafir boleh. Tapi kita wajib fadzakir innama anta mudzakir. Ketuhanan yang Maha Esa itu tidak boleh difahami semua orang harus beriman, tidak boleh. Itu malah haknya Gusti Allah. Nabi ketika semua harus beriman diingatkan fadzakir innama anta mudzakir wa lasta alaihim bi boleh maksa. Termasuk jadi juru sebelah itu tidak boleh dipaksa. Artinya orang. Cuma saya boleh memberi ijazah satu aja dulu. Saya tuh biasanya tidak pernah belajar, tiap tahun dimulai sapi belajar menaik. Tapi karena diberi ijazah kiai saya, ijazahnya di dalam Quran. Kalau la ilaha illallah nasbah bin nasiyah nasiyatin dan dibatin. Itu kan Ibnu Mas'ud yang membunuh Abu Jahal. Orangnya kecil, Abu Jahal, tapi kan mau baca itu bisa. Nah, dia kalau ingin tata, karena takut sapi ini gede. Teknis tetap teknis, tapi menurut saya orang sekarang kan kadang terlalu sombong, terlalu percaya dengan mata kepala, tidak mata hati. Nabi Musa bahwa diperintah belajar kepada Nabi Khidir. Kalau saya boleh mengijazahkan, monggo sebelum itu baca kala lailam yantahi lanas fa bin nasiyat nasiyatin dan dibatin kha. Ibnu Mas'ud dengan baca itu bisa membunuh dia keberangkatan. Itu panjenengan baca insyaallah tata satu kali sudah benar. Amin Allahumma.
Jadi ini aja yang terakhir Bapak Ibu, mudah-mudahan ya nggak tahu hari raya itu kapan masih Pak. Di perkiraan ada 2 Bapak Ibu dan harus ikut pemerintah. Ini ada hukum. Perbedaan apapun di dalam Islam boleh terus menyangkut ukhuwah dan pemerintah sudah mengambil keputusan harus taat pemerintah dan boleh akar PBI. Karena ayatnya atiullah wa ati rasul wa ulil amri ini wau atoh. Beda dengan kawin tadi yang disebut mas tadi kan masna wa sulasa. Itu udah ada loro tambah tentu tambah apa enggak ada itu 2 atau 3 atau 4 di mana kalau ini enggak. Itu udah taat Allah, taat pemerintah. Jadi sesuatu berbeda pendapat boleh. Kuno enggak kuno tapi itu sudah pemerintah ngambil keputusan. Idza hakama al-qadhi indal khilaf. Itu kaidah hukum. Hukumul qadhi yarfa'u khilaf. Keputusan pemerintah itu sudah menghilangkan perbedaan. Tidak boleh akar PDW ini negara. Saya menyampaikan jadi sehingga angin tuturannya silahkan. Dan artinya apa? Artinya bukan soal rupiah, bukan soal berapa derajat, bukan soal Islam. Ini sudah keputusan pemerintah menurut hukum Islam. Idza hakama al-qadhi intaqal khilaf. Redaksian hukumul qadhi yarfa'u khilaf. Tidak boleh ini negara seperti itu. Saya bicara hanya aturan yang betul. Tidak tetap angin tuturannya yang mengkaitkan medsos dan angin tuturan. Angin tuturan. Tidak tahu nanti Pak dari bilang betul lagi 2 atau akhirnya 2 atau 3 tidak tahu. Saya hanya bicara aturan, bicara Quran bahwa atiullah wa ati rasul wa ulil. Ini waktunya waktu atoh bulan jamin tidak boleh bisa-bisa. Taat Allah, taat Rasul tapi tidak taat pemerintah. Gak apa-apa. Terus akar PDW ngajimu belum tutup berarti. Ini saya bicara ilmu harus belak-belakan. Dan bisa dikatakan kafir. Karena orang tidak menjaga ukhuwah menurut Nabi itu kafir. Pidato Nabi yang terakhir waktu ibadah Ka'bah. Sekarang bilang Bapak Ibu dan Saudara sekalian, terutama Bapak-bapak ya wajahnya sudah mulai kering dan mau sapi-sapi terus. Saya hanya berharap mudah-mudahan apapun yang diberikan pada sesuatu lancar acara ini mudah-mudahan sebagai amal soleh kita sekalian. Yang hadir rumah tangga ini barokah, rezeki barokah, ilmu ini barokah. Yang catatan sekali lagi bahwa ilmu lebih tinggi daripada iman. Makanya ayat pertama ikra, bukan sholat, bukan zakat, bukan yang lain, tapi ilmu. Mudah-mudahan tidak hanya ilmu nyembelih tapi ilmu yang lain. Minallahumma qulu qali hadza wastaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Profesor Dr. Kiai Ali Mas'ud Musa MSI sambutan mewakili Basnas Jawa Timur. Para hadirin, para peserta yang sangat saya hormati, melanjutkan sambutan yang keempat yaitu sambutan Ketua BPIH Badan Pengembangan Industri Halal MUI Jawa Timur sekaligus mewakili dan laporan panitia dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Dr. Kiai Fathur Razi. Kepada beliau Dr. Kiai Fathur Razi, waktu dan tempat sebelumnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil Islam. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina rahmah al-mab'uts bil kitabi wal hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Ali Hasan Musa, yang saya hormati tadi ada Dr. Ubaidillah, ada Dr. Kiai Haji Suja, Direktur Masjid Al-Akbar Surabaya. Mohon maaf saya ini soalnya dari Jember. Kemudian ada biasanya disebut dengan Kang Fauzi dari Juleha DPW Provinsi Jawa Timur. Kemudian ada Sekretaris Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, ada dari Balai Diklat Malang sebagai narasumber dan lain sebagainya, para pengurus BPIH Badan Pengembangan Industri Halal MUI Jawa Timur. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu yang saya hormati, BPIH ini adalah lembaga di MUI Jawa Timur dan hanya ada di Jawa Timur. Di MUI lain baik pusat maupun provinsi dan daerah tidak ada kecuali di Provinsi Jawa Timur. Kita berikan tepuk tangan dulu. Ini adalah salah satu kreasi dari Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah sebagai Ketua MUI Provinsi Jawa Timur, membuat lembaga baru namanya Badan Pengembangan Industri Halal atau yang kita kenal BPIH. Jadi ini satu-satunya, dan kebetulan dipasrahkan kepada saya karena saya memang sering ikut beliau, kemana perginya itu selalu ikut. Beliau jadi ketua PWNU, saya jadi wakil ketuanya. Jadi kemana aja ikut. Kalau makan saya tidak boleh di pinggirnya, di depannya. Nanti ikannya itu dilempar ke saya. Akhirnya apa? Karena terlalu banyak makan daging, gigi saya sampai rompan. Gara-gara ikut beliau. Ini Bapak Ibu, para kiai, para ustadz yang saya hormati, tugas utama adalah mensemarakkan industri halal di Jawa Timur. Nah kebetulan karena seperti itu, saya punya kemampuan seperti itu karena kebetulan saya itu bidang saya di pengembangan ekonomi umat. Jadi ada kaitannya karena saya di Fakultas Ekonomi. Maaf tadi itu adalah saya mantan dekan, ya mungkin beliau tidak tahu kalau saya sudah lengser. Mantan dekan FTB UNED, sekarang sudah lengser karena sudah selesai. Nah karena seperti itu kemudian ada beberapa produk yang dihasilkan oleh BPIH selama ini. Yang pertama adalah buku saku industri halal. Silakan di-download di laman MUI Jawa Timur. Itu sudah ada buku saku. Apa manfaatnya industri halal, sertifikasi halal terhadap UMKM yang ada di Indonesia. Saya mengambil contoh di situ, ada perusahaan edamame di Jember. Itu yang dulunya monoksoni, hanya dibeli oleh Jepang. Ini edamame Pak, bukan mami Ida. Kalau Mami Ida bisa dibeli oleh siapa ya? Ini edamame monoksoni. Setelah bersertifikat halal, alhamdulillah sekarang itu bukan lagi hanya oleh Jepang, tapi oleh Jerman, oleh Cina, oleh Arab, gitu ya, dan lain sebagainya. Setelah bersertifikat halal. Nah itu diantaranya saya mengambil contoh membuat cerita di buku saku tersebut.
Kemudian kami membuat video tentang tata cara mengajukan sertifikasi halal. Itu juga ada di laman MUI. Kemudian setelah saya dengan Ibu Gubernur, ada cerita bahwa di provinsi kita ini masih banyak penyembelihan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, berkaitan dengan itu kemudian saya ditugasi oleh tim mutawakil untuk bekerja sama dengan Juleha Provinsi Jawa Timur untuk mengadakan pelatihan juru sembelihan. Tahun yang lalu itu sudah diselenggarakan di sini ada 500 peserta. Tetapi karena banyak peminatnya membeludak mendekati 1000 peserta. Sekarang ini juga kami batasi, Bapak Ibu yang saya hormati, yang ikut ini adalah sekitar 500 peserta. Nah, karena seperti itu saya diberi anggaran terbatas oleh MUI Jawa Timur. Ya, saya diberi anggaran terbatas untuk melakukan beberapa program. Nah, karena seperti itu saya berkreasi. Saya akhirnya kerja bareng dengan Basnas. Nah, ini jadi datang ke Basnas, Pak, nyuwun Pak bantuannya. Jadi alhamdulillah itu diparingi, Pak. Jadi makanya supaya ini biar yang maringi itu senang, akhirnya Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mashan Musa diminta untuk memberikan sambutan. Takut diminta lagi uangnya. Ya alhamdulillah mungkin nanti ditambahi, Pak. Jadi pada seneng saya. Tahun yang lalu juga dikasih oleh Basnas, sekarang di Basnas. Kemudian agar ini juga banyak gratisannya, kami kerjasama dengan Masjid Al-Akbar Surabaya. Nah, ini sudah 3 sudah, MUI, Basnas, Masjid Al-Akbar. Supaya gratis lagi kerjasama dengan Juleha Provinsi Jawa Timur, biar gak usah bayar. Jadi ini adalah kecerdikan teman-teman panitia itu biar memperoleh itu. Sehingga jangan khawatir, pagi ini kue insya Allah sebentar lagi. Nah, ini nunggu agak siang, kotakan yang lebih besar. Makanya jangan keburu pulang dulu. Ini belum dimasukkan sapinya ke sini. Ini sapinya belum dimasukkan. Mungkin panjenengan itu lihat tuh, masa sapi mau dimasukkan ke masjid? Sapi terbuat dari kain. Jadi replikasi sapi. Sehingga dengan demikian jangan khawatir, walaupun di dalam ruangan nanti tekniknya akan bisa mudah dipahami. Karena nanti ada replikasi sapi ya. Tapi ada kepalanya tapi ya. Ada ya. Alhamdulillah, kalau tidak ada bagaimana caranya. Jadi yang penting kita sehat. Soalnya orang sehat itu filosofinya singkat. Saya sehat, jangan ada makanan mendekat, nanti aku sikat. Tapi kalau terlalu banyak makan, nanti cepat menghadap malaikat. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih kepada Basnas melalui Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mashan Musa. Beliau itu adalah juragan saya ketika beliau menjadi ketua PBNU Jawa Timur. Saya ketua lembaga perekonomian NU Jawa Timur. Jadi poligami. Katanya orang Madura, kok rekok kabel gitu ya. Ya, tidak ngerti kalau yang bukan Madura. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, yang buku saku, video dan lain sebagainya bisa dengan. Kemudian yang terakhir dari saya beritahukan, kami juga fasilitator yang membiayai dan mendanai pengajuan sertifikasi halal. Jadi kalau jenengan punya UMKM, kemudian mau mengajukan sertifikasi halal, ada tidak atau kekurangan biaya, silakan telepon saya. Nanti di daerah mana, insya Allah kami akan catat.
kami sudah mensertifikasi halal mulai dari Banyuwangi, kemudian Situbondo, Bondowoso, Jember, sampai di Probolinggo dan loncat ke Gresik. Hanya industri halal. Apa itu industri saja? Jadi 5 yang sama kami danai. Dan kami punya nomor kode BPIH Provinsi Jawa Timur. Jadi punya nomor kode sendiri, yang dibiayai oleh kami itu adalah punya kode sendiri. Sama dengan Bank Indonesia, dengan Dinas Perindustrian sama. Jadi kami ini juga fasilitator. Jadi itu yang perlu saya sampaikan sebagai tugas dari BPIH. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa kita kerjasama dengan Juleha ini karena tadi saya sempat bincang-bincang diskusi dengan Bapak Sekretaris Dinas Peternakan, yaitu harapannya adalah nanti RPH yang ada di daerah-daerah panjenengan itu, rumah pemotongan hewan, ada rumah pemotongan unggas, lalu bisa menggunakan merevitalisasi panjenengan yang sudah punya sertifikat ini. Sehingga nantinya RPH-nya punya Juleha, maka katanya itu sudah bisa memproduksi daging halal. Nah, karena apa? Selama ini RPH itu belum banyak yang mempunyai Juleha. Jadi diantaranya adalah panjenengan manfaatnya nanti sertifikat itu bisa mengajukan diri kepada RPH yang ada di daerah untuk menjadi Juleha di RPH yang bersangkutan. Jadi itu diantaranya salah satu manfaatnya, karena itu ada programnya Ibu Gubernur, semua RPH di Jawa Timur itu harapannya nanti punya Juleha. Nah, dengan sudah punya sertifikat maka bisa mendaftar di tempat-tempat tersebut. Nah, itu diantaranya salah satu manfaatnya yang bisa kita raih dalam pelatihan ini. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, apabila ada suguhan panitia kurang berkenan, kurang respon terhadap keinginan para panjenengan semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili para panitia penyelenggara di hari ini. Karena dari MUI itu kebetulan ada 2 acara sekarang, yaitu di masjid ini juga di masjid yang lain. Sehingga dengan demikian apabila ada yang kurang sesuai dengan harapan Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang terakhir, kami mohon kita berikan aplaus kepada semua panitia pelaksana ini yang telah membuat ruangan ini berbeda. Saya kira itu, dan saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang membawa barokah bagi diri, bagi keluarga, dan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Dr. Haji Matkul Rozi, Ketua BPIH MUI Jawa Timur. Para hadirin lomba sambutan berikutnya. Para hadirin, para peserta yang sangat saya hormati, sambutan yang kelima, yaitu sekaligus pengarahan Gubernur Jawa Timur, dalam hal ini diwakili Sekretaris Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Fatabuddin, RZ SPT MSI. Kepada yang terhormat Dr. Muhammad Fatabuddin, waktu dan tempat sebelumnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsalallahu kafiran nasira wa nazira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Al-Mukarram Ketua Majelis Ulama Indonesia dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati, saya muliakan dari BPIH MUI Jawa Timur dan jajarannya. Yang saya hormati tentu Sohibul Bait, jajaran takmir Masjid Al-Akbar Surabaya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa yang saya hormati, saya banggakan dari Basnas Jawa Timur yang telah banyak berbuat untuk kemajuan umat di Jawa Timur. Yang saya hormati, saya banggakan juga teman-teman dari Juleha Jawa Timur, Mas Fauzi, Kang Fauzi, orang bilang buat saya ini orang unik, Pak. Saya selalu katakan ini teman saya, tapi orang paling unik. Ya, meninggalkan segala-galanya demi Juleha, ini luar biasa. Tapi nggak pakai ini, Pak, bukan Julaiha, Juleha. Jadi juru sembelih halal, luar biasa. Makasih Mas Fauzi atas semua dedikasinya. Yang saya hormati, saya bagaimana juga seluruh panitia dan tak lupa semua narasumber yang telah hadir dan bersedia untuk bisa membagi ilmu di acara ini. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu yang saya muliakan, tentu saja atas nama pemerintah Jawa Timur kami memberikan apresiasi yang luar biasa. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya khususnya kepada panitia penyelenggara dari MUI Jawa Timur melalui BPIH Jawa Timur yang sudah bekerjasama dengan Basnas dan Juleha Jawa Timur sehingga bisa terselenggara acara yang luar biasa ini. Tadi disampaikan oleh Kiai Fatul sampai dengan 500 orang, ini saya kira luar biasa, ini apresiasi luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa dicapai cita-cita kita, karena Ibu Gubernur selalu menyampaikan kepada kita, tadi juga Kiai Hasan sudah menyampaikan bahwasanya bagaimana Kiai Gubernur agar kita tahun 2024 mengambil mengutip dari yang disampaikan oleh Pak Jokowi, Indonesia harus bisa jadi negara yang berindustri halal. Dan Jawa Timur diharapkan oleh Ibu Gubernur menjadi pilot project sebagai contoh yang toibah untuk menjadikan Indonesia halal dimulai dari Jawa Timur. Oleh karena itu didorong oleh seluruh elemen dari mulai MUI-nya, Basnasnya, Julehanya, semua yang terkait di dalam bidang ini, semua ingin mewujudkan bagaimana Jawa Timur itu menjadi sebuah provinsi yang bisa menjadikan sebagai pilot project industri halal di Indonesia. Kenapa itu penting? Karena kalau kita bicara halal, bicara industri halal khususnya dari bahan asal ternak, tentu dimulai dari RPH. Bapak Ibu sekalian, ada kesulitan tentu untuk IKM-IKM kita yang perusahaan-perusahaan kecil-kecil itu ketika dia mau industri halal ditanyakan sumber dagingnya dari mana. Ini problem. Ketika dikatakan dari RPH, tadi Kiai Maksan sudah mengatakan bahwa kalau yang motong saja tidak jelas, nah ini jadi problem buat kita. Oleh karena itu, bagaimana caranya agar itu diakui menjadi sebuah produk yang halal, sumbernya di RPH-nya itu menjadi pemotongan yang halal, maka di RPH itu harus memiliki Juleha, juru sembelih halal. Kalau pengennya Kang Fauzi ini seluruh Juleha ini harus bersertifikat BNSP. Ini semangat yang luar biasa. Kami apresiasi luar biasa semangat Juleha ini. Walaupun untuk mendapatkan halal saja belum BNSP, belum apa-apa, yang penting sudah bersertifikat pelatihan Juleha. Kalau nunggu BNSP nanti bisa nggak cukup waktu, Kang Fauzi bisa menyelesaikan dalam 2 tahun ini. Tapi minimal sudah pernah mengikuti
tim pelatihan juleha itu sudah bisa mengajukan RPH yang punya juleha dan penyedia halal untuk menjadi RPH yang halal. Bapak Ibu sekarang ada 130 RPH kita di Jawa Timur ini, baru 27 yang ada sertifikat halalnya, yang lain lagi proses, masih proses untuk bisa menjadikan RPH yang halal. Artinya banyak sekali produk daging yang dihasilkan oleh RPH, bukan dagingnya tidak halal. Tentu saya yakin dan percaya semuanya kita di sini kalau nyembelih pasti baca Bismillah. Kalau istilah Kangko itu Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Juleha Jawa Timur luar biasa. Nah, oleh karena itu kita yakin semua produk yang keluar memang pastilah halal, karena yang menyembelih pasti satu Muslim, kedua menyembelih dengan nama Allah pastilah halal. Hanya saja halal itu tidak cukup ditunjukkan dengan itu. Ini sekarang sudah zaman modern, semuanya harus dibuktikan dengan bentuk fisik, harus ada sertifikasi yang mengatakan RPH ini halal. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Basnas, dari MUI, PPIH-nya, dan teman-teman juleha ini dalam rangka bagaimana mengamankan Jawa Timur ini betul-betul bisa memberikan produk halal untuk umat Islam khususnya, dan yang jadinya seluruh umat yang mendapatkan rahmatan lil alamin. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita harapkan? Kita sebagai umat Islam terbesar di dunia ini, kemarin saya mengambil sedikit apa disampaikan oleh Ketua Kemenang dari Berbagai Kabupaten Gresik, dikatakan bahwasanya untuk haji ini yang paling besar kan itu Indonesia, karena Indonesia negara Islam terbesar, umat Islamnya paling banyak, dan kuota hajinya paling besar. Tapi ada yang ironi, ada yang buat kita miris, konsumsinya nggak berasal dari Indonesia. Untuk konsumsi haji itu malah Thailand yang menangani untuk memberikan konsumsi haji saudara-saudara kita sendiri, bangsa kita sendiri, warga kita sendiri yang ada di tanah suci. Padahal yang paling banyak itu orang Indonesia. Kenapa? Karena kita belum bisa memenuhi persyaratan untuk bisa ikut bersaing menyediakan konsumsi haji di tanah suci. Salah satunya apa? Masih banyak produk-produk kita yang belum berlabel halal. Salah satunya tentu produk daging. Bagaimana caranya agar itu bisa halal? Mari kita semua, teman-teman juleha, persiapkan diri kita masing-masing. Apalagi ini sudah menjelang Idul Adha. Bapak Ibu sekalian, para juleha ini saya yakin nanti di antara semua ini banyak jagoan-jagoan jagal yang akan tarung dengan sapi tanggal 29 insya Allah Pak Yai. 29 Juni nanti ini akan banyak pertarungan di lapangan antara para juleha, para jagal melawan sapi-sapi jantan Jawa Timur yang luar biasa besarnya. Oleh karena itu jangan lupa di situ ada titipan umat bagaimana mereka bisa mendapatkan konsumsi daging yang halal. Oleh karena itu kami pesan, lakukanlah pemotongan yang baik sebagaimana kaedah-kaedah keagamaan yang sudah diaturkan kepada kita semua, agar produk yang kita hasilkan baik, jadi halalan thayyibah buat kita semua. Ini kita ditantang. Pemotongan di Jawa Timur luar biasa. Biasanya sampai Idul Adha itu lebih dari 60.000 sapi dipotong pada hari itu selama 4 hari dari mulai tanggal 10 sampai dengan 13 Zulhijjah. Itu luar biasa pemotongannya, dari mulai di RPH, di masjid-masjid, di musola-musola, bahkan di RT-RT pun orang semuanya biasa motong. Aturan pemotongannya insya Allah Dinas Peternakan sudah mengeluarkan surat edaran tentang bagaimana aturan pemotongan hewan kurban tahun 2023 ini. Di dalam SE itu sudah disebutkan di mana kita boleh jual, di mana kita boleh motong, bagaimana syarat-syarat motongnya, siapa yang boleh motong, nanti ada pemeriksaan antemortemnya, ada pemeriksaan postmortemnya. Kami sudah siapkan lebih kurang 1.500
tim yang akan turun ke lapangan untuk bisa melihat dan menjaga nanti mengawal Bapak Ibu Saudara Bapak sekalian ketika melakukan pemotongan di masjid-masjid, di musola-musola. Nanti akan ada tim yang memeriksakan ketika sebelum dipotong atau antemortemnya dan sudah dipotong nanti postmortemnya, itu akan dilihat bagaimana kondisi ternaknya. Kita berharap semua kita sudah paham tentang bagaimana aturan-aturan kurban. Saya yakin Bapak Ibu Bapak sekalian ini sudah terbiasa untuk melakukan pemotongan hewan kurban, sudah tahu bagaimana syarat-syarat hewan kurban yang harus dilakukan pemotongan, kemudian bagaimana cara memotong yang baik, bagaimana cara membelah-belahnya hewan yang baik, kapan dan bagaimana cara menanganinya. Kami hanya berharap daging nanti yang sampai kepada masyarakat betul-betul daging yang halal dan thayyibah. Di samping itu, tolong kami titip juga harus daging yang higienis. Jadi dalam penanganannya, dalam handlingnya, tolong di tempat-tempat yang betul-betul bersih. Nanti bagaimana pembagiannya dengan masyarakat, tolong dimasukkan ke kantong-kantong yang bersih. Dan titip kalau bisa, tolong pisahkan antara daging dan jeroan. Nah kadang-kadang Bapak Kulon Sewu, karena kita karena sibuk, karena di dalam banyak sekali yang dipotong, akhirnya daging dan jeroan dimasukkan dalam kantong yang sama. Kalau langsung dibawa pulang sama penerima kurban sampai rumah langsung dibersihkan, enggak apa-apa. Tapi kadang-kadang kita ini dipotong pagi jam 4 sore itu baru dibagi, sementara daging sudah bercampur dengan jeroan, nanti akan terkontaminasi bakteri. Oleh karena itu dagingnya nanti akan menjadi bau. Nanti dibilang, oh ternyata dagingnya rusak, nih daging busuk. Yang dibeli bukan, dagingnya bagus, halal, thayyib, aman, asup, tapi handlingnya yang kurang baik. Oleh karena itu pesan kami dari Dinas Peternakan kepada kita nanti yang menangani kurban di masjid-masjid, mari kita jaga itu semua, karena kita berharap ini demi kemaslahatan umat Islam semua, demi syiar Islam kita semua, agar orang yakin bahwasanya sapi atau ternak kurban yang dipotong pada hari raya kurban itu adalah ternak-ternak yang sehat, ternak-ternak memenuhi syarat, ternak-ternak yang baik, dan daging yang mereka terima di tangan mereka ketika mau diolah betul-betul dalam keadaan baik dan kemudian halalan thayyibah, sehingga mereka senang. Dan kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita berikan barokah dan bisa memberikan kesejahteraan kepada seluruh umat di muka bumi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu yang bisa saya sampaikan, pesan dari pemerintah.